Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Rahayu. Kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi kembali dengan Mas Agus Sukoco. Berdiskusi tentang buku tulisan Mas Agus Sukoco yang berisi kumpulan kutipan-kutipan kalimat dari beliau Bapak Komjen Agus Andrianto atau Bapak Wakapolri. Kali ini kita sudah memasuki sesi keempat, Mas Agus. Wah, sudah banyak ya Mas? Sudah banyak. Untuk sesi keempat kali ini lumayan dalam. Karena kutipan keempat ini salah satu inspirasinya adalah perjalanan spiritual Bapak Komjen Agus Andrianto atau Bapak Wakapolri pada saat beliau menjalankan ibadah umroh. Banyak sekali cerita menarik di situ. Salah satunya adalah cerita tentang tukang sapu. Dalam buku itu diceritakan tentang tukang sapu. Boleh dijabarkan lagi Mas Agus Ya, untuk tukang sapunya? inilah yang menarik dari pemikiran-pemikiran beliau, di mana hampir semua ide, gagasan yang tertuang dalam buku Di Balik Seragam ini adalah buah dari pemikiran otentik, hasil dari sentuhan beliau dengan setiap peristiwa yang dialami dan dilibatinya. Sehingga ketika beliau mengalami sesuatu, bertemu dengan sesuatu, itu selalu melahirkan ide-ide, ilham-ilham yang menarik untuk kita renungkan, untuk kita jadikan sumber inspirasi. Salah satunya ya ini, ketika beliau sedang ibadah umroh. Di tengah-tengah ibadah umroh, beliau melihat tukang sapu di area Masjidil Haram. Beliau lihat, beliau perhatikan, tukang sapu ini sama, mengelilingi Ka'bah juga, tapi untuk membersihkan halaman Ka'bah itu. Tukang sapu ini berbeda menurut beliau. Mungkin tukang sapu ini sudah ribuan kali memutari Ka'bah, tetapi tidak punya nilai tawaf. Ya. Karena apa? Karena tukang sapu itu tujuannya memang tidak sedang bertawaf. Tukang sapu ini bekerja sekedar bekerja, tidak sedang menjalankan aktivitas tawaf sebagaimana yang ada dalam konsep peribadatan dalam Islam ada tawaf itu. Jadi beliau mengatakan pengalamannya dalam berumroh itu melihat tukang sapu tadi membuat beliau mencoba mengkaitkan dengan bidang tugasnya sebagai bayangkara. Kalau orang tidak tahu tujuannya, ya orang tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi semua yang kita dapat tergantung dari niat Dan awal tujuan. dan tujuannya. Kira-kira itu. Artinya kita harus selalu paham tentang konsep dan tujuan sesuatu yang akan kita lakukan. Betul, betul. Lalu dalam buku ini juga Bapak Wakapolri itu mengingatkan yaitu tadi konsep dan tujuan dalam menjalankan sesuatu. Pentingnya menjalani konsep atau memahami konsep dan tujuan itu dalam hal yang lebih luas, bukan hanya ketika kita mengambil contoh tadi peribadatan. Ini mungkin kita bisa tarik lebih jauh lagi, lebih panjang lagi dalam hal yang umum. Pentingnya memahami tujuan ini seperti apa? Kita mengerti tujuannya, kita langsung punya semacam gambaran, imajinasi. Nah, begitu kita ngerti imajinasinya, kita punya gambaran secara menyeluruh apa yang ingin kita capai, kita bisa menyusun tahap-tahap untuk mencapai sesuai dengan yang kita targetkan tadi. Sehingga arah perjalanan kita menuju ke tujuannya. Kalau kita dari sini mau ke Jakarta, kan jelas kita mau ke Jakarta gitu. Iya betul. Kalau tidak tahu tujuannya kan tidak jelas. Menjadi lontang-lantung di jalan, entah kemana.
Tapi kalau sudah jelas, kita baru nanti menentukan pakai kendaraan apa, lewat jalan yang mana. Nah, itulah pentingnya menetapkan satu tujuan dalam kehidupan. Tujuan tujuan dalam kehidupan ini kan tentu bukan hanya sekedar tujuan dalam pekerjaan ataupun dalam menjalankan kehidupan, tetapi lebih luas lagi, yaitu tujuan untuk hidup. Esensi yang utama menjadi seorang manusia menurut Bapak Wakapolri itu seperti apa? Kalau ini bisa kita ambil sesuai dengan yang sering beliau sampaikan. Orang mesti mengenal esensi, pertama mengenali diri. Kerap kali beliau mengatakan mengenali diri. Begitu orang mengenali dirinya, maka kita akan menjadi jelas apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kondisi otentik kita sebagai diri. Manusia itu kan esensinya bukan di fisik, tapi di rohania. Nah, indikator-indikator kerohanian itulah yang harus dikembangkan dan ditumbuhkan. Misalnya, kalau kita memelihara kambing, pertumbuhan kambing kan bisa kita lihat dari indikator berkembangnya atau membesarnya dagingnya, ya, ukurannya. Tapi kalau manusia, apa karena gemuknya? Manusia indikator pertumbuhannya adalah bukan terutama pada fisik, tetapi kepada pengetahuan yang meluas, mental yang menguat, jiwa yang matang. Nah, karena esensi manusia ternyata pada jiwanya, pada rohnya, bukan pada fisiknya. Nah, kita dihadirkan ke dunia ini untuk apa sebenarnya? Apa sekedar untuk makan, untuk tidur? Kan tidak. Maka ada satu ukuran kalau kita ambil dari agama. Ukurannya adalah khairunas anfa'uhum linnas, itu yang satu hadis populer itu. Jadi ukuran manusia itu bukan pada kehebatan lahiriahnya, kaya, sakti, hebat dan lain-lain. Tapi ukuran baik dan buruknya tergantung seberapa kita punya kemanfaatan. Nah, kalau kita sudah tahu kita ini apa, nanti kita akan mengembangkan sesuai dengan hakikat kedirian kita. Kalau kita ayam, kita pasti tidak akan iri atau punya cita-cita kepengen terbang seperti burung. Betul. Kalau kita burung, pasti tidak akan punya cita-cita kepengen berenang seperti ikan. Manusia yang tidak mengenali dirinya, dia salah menentukan tujuan hidupnya. Sehingga kalau sudah ayam tapi bercita-cita terbang, burung tapi bercita-cita berenang. Nah, banyak yang karena tidak tahu dirinya sehingga dia tidak bisa menentukan tujuan dari langkah-langkah hidupnya. Selanjutnya nih, dari Bapak Komjen Agus Andrianto ini, beliau kan seorang bayangkara, seorang polisi. Tentu kutipan-kutipan ataupun kalimat-kalimat yang beliau sampaikan itu tidak bisa dilepaskan dari posisi beliau sebagai seorang bayangkara. Pesan atau mungkin hal yang ingin disampaikan Bapak Komjen Agus Andrianto ini, pentingnya memahami tujuan di dalam institusi Polri ini untuk anggota-anggota Polri tentunya. Itu gambarannya bagaimana? Ya, mungkin kita bisa ambil begini. Orang jadi polisi sih untuk apa? Kan pasti harus menyesuaikan dengan tujuan institusi Polri. Sepakat. Atau yang kita sebut sebagai misi institusi. Apa secara umum misi institusi Polri itu? Kan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu secara umum. Meskipun bisa dispesifikasi bentuknya apa. Menangkap penjahat, menumpas mafia, memberantas korupsi dan lain-lain. Tapi secara umum bahwa tujuan atau misi institusi Polri adalah menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, begitu kita menjadi polisi, pasti harus menjadi bagian yang ikut mensukseskan apa yang dimisikan oleh institusinya. Cita-cita institusi. Nah, kalau seorang polisi tidak tahu itu, mau apa? Apa sekedar menjadi polisi karena panggilan-panggilan
eh, lowongan kerja ya. Hanya karena ada kesempatan. Karena hanya mungkin. kesempatan untuk bekerja, untuk mendapatkan gaji. Wah ini keren ini jadi polisi. Tapi tidak tahu tujuan dan misi institusinya. Kalau tidak tahu itu kita tidak akan bisa berkontribusi. Itu yang dimaksud kalau kita tarik tadi hanya dengan pengalaman bertemu dengan tukang sapu ketika sedang menjalani ibadah umroh, beliau menemukan satu hikmah yang bisa dibawa untuk apa namanya nilai-nilai yang harus dipegangi oleh seorang polisi. Kira-kira itu Mas. Dalam apa ya, bahasa populernya mungkin memaknai cita-cita atau tujuan dari institusi tadi, tentu setiap individu Bayangkara itu punya gambaran atau imajinasi yang berbeda-beda. Selama itu masih dalam koridor yang benar, yang baik, tentu itu dapat diterima. Tapi pentingnya imajinasi bagi seorang anggota Polri dalam menjalankan tugasnya itu bagaimana, Mas? Ya kalau orang sudah punya tujuan, jelas ya tujuannya, kan dia terbangun di pikirannya satu imajinasi. Oh begini misalnya, kita bikin perumpamaan begini. Kalau kita berempat, misalnya ada 4 orang, ada yang pegang bambu, ada yang pegang kain, kita sudah tahu mau bikin tenda, kan masing-masing akan bisa berkontribusi. Oh ini mau bikin tenda, terbayang bagaimana bentuk tenda, sudah jelas. Tapi kalau tidak tahu, orang yang tidak tahu, tidak punya imajinasi bagaimana kalau mau bikin tenda, tidak menetapkan tujuan, dia tidak akan bisa berkontribusi. Bahkan mungkin bisa menjadi hanya malah pengganggu di situ. Nah tadi kembali ke polisi, yang diharapkan beliau adalah polisi, pangkat apapun, dia harus mengerti tujuan institusinya. Yaitu tadi secara umum menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau misalnya gini, kenapa sih harus ada polisi untuk menciptakan itu? Ini kan satu tatanan hidup bersama ya, dalam sebuah negara. Di dalam hidup bersama, yang masing-masing orang itu pasti punya kepentingan, masing kelompok punya kepentingan, dan tidak jarang ada gesekan-gesekan kepentingan. Nah tugas polisi adalah menjaga agar hidup bersama ini terawat dan terpelihara. Sehingga gesekan-gesekan kepentingan ini bisa diatur sedemikian rupa oleh kedudukan dan fungsi polisi di sana. Nah kalau polisi punya imajinasi itu, maka bahkan di lingkungannya sendiri, di RT-nya, di RW-nya, dia menjadi sumber harapan di lingkungannya. Ini ada tetangga kita juga polisi. Pasti akan dijadikan tempat banyak orang curhat, banyak orang Bernaung mungkin. merasa aman. Karena sosok polisi ini menjalankan sesuai dengan apa yang dihayatinya. Ya. Karena dia mengerti, punya imajinasi tentang apa yang harus dilakukan dirinya sesuai dengan tujuan institusi tadi. Tidak kalah menarik. Ada satu kalimat di dalam tema ini, di tulisan Mas Agus itu, mungkin dibantu dibetulkan juga kalau saya agak-agak lupa nih. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu maknanya bagaimana? Kita refleksi teologisnya itu ya. Landasan teologinya itu. Ya hanya orang yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya itu. Secara umum artinya itu. Ya mengenal dirinya ini siapa? Ya karena kita kan berkembang Mas. Betul. Contoh. Kita pakai dua terminologi begini. Ada identitas, ada personalitas. Identitas adalah sesuatu yang kita dapat dari apa yang kita lakukan. Ya. Personalitas apa adalah anugerah original, anugerah otentik pada diri kita. Begitu kita lahir, satu-satunya identitas yang melekat pada kita adalah anak bapak ibu kita. Ini Mas Adat, begitu lahir, jabang bayi ini, identitas yang melekat hanya satu, anaknya bapak ibu. Begitu sekolah di SD misalnya, langsung melekat lagi identitas.
murid sekolah ini. Siapa Mas Adat? Anaknya Bapak Ibu siapa? Murid SD mana? Begitu melakukan aktivitas lagi dalam hidup, bekerja, oh karyawan apa, pegawai apa. Begitu melakukan aktivitas lagi, oh makin melekat identitas. Nah ketika makin melekat, banyak sekali identitas, akumulasi yang disematkan kepada kita secara sosial, maka kita lupa personalitas kita, diri sejati kita. Nah kalau kita lupa, kalau kita disebut misalnya, Mas Adat sekarang disebut apa misalnya? Dalam peran sosial. Kalau saya mungkin lebih banyak dikenal relawan. Relawan sosial misalnya. Iya. Lupa bahwa relawan sosial itu hanya peran. Tapi ada Mas Adat ya Mas Adat. Ada polisi. Dia adalah manusia. Hamba Allah. Polisi hanya peran di dunia untuk memaksimalkan tadi kemanfaatan hidupnya. Nah jati diri tadi, diri sejati, pengenalan atas diri membuat dia mengenal siapa Tuhannya. Nah kira-kira seperti itu Mas. Penting sekali berarti ya dalam memaknai diri atau mengenal diri sendiri. Dari tujuan yang akan dijalani, konsep dan lain-lainnya itu sangat penting bagi kita seorang manusia. Konsekuensi atau akibat yang mungkin kita rasakan ketika kita tidak mengenali diri kita tidak memahami konsep diri kita itu bagaimana Mas? Ya tadi kita akan gagal menemukan atau merumuskan tujuan. Ya, kita tidak bisa membangun niat sebagai landasan dari laku kita. Ya, kalau itu sudah absurd, maka kita akan mengalami kekacauan langkah dalam hidup. Kalau ia dibawa misalnya jadi polisi, tapi dia tidak tahu hakikat polisinya, maka dia lupa bahwa dirinya punya peran polisi. Polisi pasti berbeda dengan pedagang, polisi pasti berbeda dengan pegawai PU, polisi pasti berbeda dengan yang dicita-citakan oleh institusi lain. Ya, jadi ada cita-cita institusi masing-masing, peran masing-masing. Nah kegagalan mengenali dirinya membuat tidak bisa menentukan atau merumuskan tujuannya. Tidak bisa merumuskan tujuannya sehingga dia akan gagal juga menentukan apa yang harus dilakukan dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Artinya ketika kita tidak bisa mengenali diri, tidak bisa memahami konsep diri, mungkin kita justru akan menjadi batu sandungan bagi satu langkah-langkah banyak orang, mungkin seperti itu ya. Kalau pakai istilah beliau tidak akan bisa berkontribusi di sana. Tidak akan bisa kontribusi pada institusinya. Kalau konteksnya sebagai polisi tadi. Ya, betul. Lalu ada satu hal yang cukup unik menurut saya. Bagaimana ketika beliau menggambarkan seorang polisi itu harus memaknai sebagaimana seekor burung memaknai sayapnya. Itu saya belum terlalu paham dengan itu, boleh dijelaskan Mas? Jadi gini, polisi itu kan diberi kewenangan oleh negara sedemikian luas. Ada kewenangan yang melekat pada dirinya sedemikian longgar. Hanya polisi yang punya kewenangan untuk bisa masuk ke kamar pribadi pada tugas tertentu. Bisa membongkar kamar pribadi seseorang itu hanya polisi. Institusi lain tidak punya kewenangan itu. Betul. Kewenangannya sangat luas. Nah kalau dia tidak paham dirinya polisi, dengan seluruh kewenangan yang melekat pada dirinya, maka dia tidak akan bisa menggunakan kewenangannya. Bagaimana mungkin seorang polisi tidak bisa melakukan lebih dari yang orang lain bisa, yang seharusnya polisi bisa lakukan? Karena dia tidak paham sebagai polisi. Maka dia tidak bisa menggunakan secara optimal apa-apa yang sudah menjadi kewenangannya yang sangat luas tadi. Nah, kalau tidak paham bahwa dirinya punya sayap, dia tidak akan bisa menggunakan, kan dia bingung dengan fungsi sayapnya, maka dia tidak bisa terbang. Polisi sampai tidak bisa menyelesaikan masalah di lingkungannya,
kalau dia tinggal di sebuah daerah, di sebuah desa, di sebuah lingkungan RT, kok ada persoalan dia tidak bisa mengatasi, padahal dia yang pada dirinya melekat satu kewenangan, satu marwah institusi juga ada pada dirinya, kok sampai tidak bisa menjadi penyelesai dalam persoalan-persoalan di lingkungannya, tidak menjadi patron dia, tidak menjadi pusat ketika orang mengalami persoalan, tempat mengadu, tempat curhat, tempat orang ada masalah datang. Kalau tidak sampai seperti itu, berarti ada kegagalan mengoptimalkan kewenangan-kewenangan, kehebatan-kehebatan, marwah yang ada pada dirinya sebagai polisi. Apapun pangkatnya, toh hak-hak institusionalnya ada loh. Apapun pangkatnya dia tetap seorang polisi. Yang pasti berbeda dengan Masyarakat sipil. masyarakat lain. Dan juga di situ juga ada satu pesan juga mungkin ya. Ketika seekor burung tidak mengenali sayapnya, mungkin dia tidak akan bisa terbang. Tapi ketika seekor burung, dia tahu dia punya sayap, akan tetapi dia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka sayap ini justru akan menerbangkan dia ke tempat-tempat yang berbahaya. Mungkin gambarannya ketika polisi, dia tahu wewenangnya luar biasa tinggi, tetapi tidak tahu tujuannya. betul, justru dia mungkin menyalahgunakan wewenang yang Nah, dia itu punya. dalam hidup selalu ada paradoks seperti itu. Ya. Misalnya gini, ada kewenangan yang kuat, kalau dia gagal dan tidak mengerti tujuan yang dicita-citakan institusinya, maka dia hanya akan menggunakan kewenangan-kewenangannya ke hal-hal yang lain, yang justru akan mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Penting, memang sangat penting mengenali diri sendiri. Ya kita banyak contoh lah bagaimana orang-orang dengan wewenang yang luar biasa atau mungkin hak-hak yang luar biasa mereka menyalahgunakannya atau bahkan tidak bisa memaksimalkan wewenang-wewenang itu. Itu justru menjadi apa ya, bahasa kita mungkin menjadi hal yang menakutkan dari seorang polisi. Makanya masyarakat menuntut lebih kepada polisi. Betul. Polisi harus sempurna. Sedikit saja polisi melakukan kekeliruan, itu akan ditagih oleh masyarakat. Jadi jangan juga tersinggung ketika masyarakat juga banyak mengkritik, banyak mungkin dalam tanda kutip banyak mencaci. Ya memang masyarakat punya harapan besar kepada polisi sesuai dengan kewenangan yang memang melekat pada dirinya. Nah, negara sudah memberikan kewenangan yang sedemikian luas, maka wajar kalau masyarakat juga menagih polisi lebih dari yang lain. Polisi nongkrong aja ngomong keras aja ngomong keras, naik motor Kenceng. itu sudah akan dipersalahkan. Polisi kok tidak bisa menahan diri. Polisi diam ketika ada misalnya sesuatu yang mengganggu tertiban di masyarakat, itu masyarakat langsung menyalahkan, apalagi sampai melanggar hukum. Wah, ini tuntutan masyarakat akan lebih dibanding dengan tagihannya kepada masyarakat lain selain polisi. Jadi selalu akan menciptakan konsekuensi berbanding lurus dengan kedudukannya. Ya kita mungkin sama-sama tahu lah di tahun-tahun kemarin itu mungkin bahasa masyarakat umumnya itu marwah institusi Polri itu sedikit menurun atau kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu menurun. Tapi berkat kinerja luar biasa dari Bapak Komjen Agus Andrianto, Bapak Wakapolri, mengembalikan lagi kepercayaan publik kepada institusi Polri maksud saya. Saya yakin ketika pemikiran beliau ya, dari pengalamannya, persentuhan dengan di dalam hidupnya yang melahirkan ide ilham baru yang beliau juga sangat berminat untuk menuangkan pada sebuah buku. Ini juga bagian dari semacam semangat beliau untuk menjaga marwah polisi, marwah Polri. Karena setiap anggota Polri menurut beliau ini bukan soal pangkatnya apa, tapi setiap anggota polisi punya kewajiban untuk menjaga dan merawat
pohon institusi. 4 bernaung sebagai polisi. Bahkan sampai pensiun kan polisi ya bernaung di situ. Dihidupi di situ. Nah, maka masing-masing punya kewajiban untuk menjaga marwah tegaknya pohon besar institusi Polri. Itu harapan beliau. Dari beliau berminat sekali untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya, dan mudah-mudahan kita berdoa apa yang dipikirkan beliau dituangkan dalam buku ini di balik seragam itu bisa menjadi suplemen ya, menjadi nutrisi baru bagi sehatnya institusi. Lalu sebelum kita menyudahi diskusi kali ini, dari sekian banyak hal yang sudah kita diskusikan, saya pengen minta satu kesimpulan dari kutipan kalimat beliau ini. Kesimpulan untuk diskusi kita kali ini seperti apa, Mas? Saya tertarik dengan satu pernyataan beliau ya, di dalam quote-nya, bahwa polisi harus tahu tujuan polisi. Ya. Kalau polisi tidak tahu tujuannya sebagai polisi, maka seperti orang gila yang tidak tahu tujuannya. Langkahnya menjadi kacau. Ya. Tidak tahu ke utara, tidak tahu ke selatan, karena kehilangan akal sebagai pemandu. Nah, tapi beliau juga mengatakannya juga kritik ya, dari kritik beliau juga. Polisi yang tidak tahu tujuan polisi seperti orang gila yang tidak tahu tujuan hidup. Tapi hati-hati, orang gila itu hatinya bersih, kata beliau loh. Hatinya bersih, tidak punya pamrih. Sementara berbahaya sekali ketika polisi tidak tahu tujuan polisi, berseragam, punya kewenangan, tapi tidak tahu tujuan polisi. Jadi ini bisa kalau orang gila sih memang orang gila tidak punya kewenangan, hatinya bersih. Tapi kalau orang sudah punya kewenangan, punya seragam, tapi tidak tahu tujuan, hatinya kotor, ini lebih berbahaya. Jadi satu perumpamaan yang menarik untuk menjadi renungan dan pembelajaran kita bersama, terutama bagi beliau-beliau yang memang sedang bertugas menjadi polisi. Wah, sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu dan juga pemahaman-pemahaman baru yang saya terima dari diskusi kita malam hari ini, Mas. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi lagi dengan kita. Mungkin kita sambung lagi di lain waktu. Sama-sama, Mas. Ya, pemirsa, itulah tadi diskusi yang sangat luar biasa bersama Mas Agus Sukoco dari satu kutipan kalimat Komjen Bapak Agus Andrianto atau Bapak Kapolri. Sekian dari kami, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan dari para pemirsa. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.